Halo sahabat Falas, ketemu lagi di Falas Talk. Untuk sahabat Falas yang baru pertama kali masuk dalam kanal YouTube Falas Talk, kami sampaikan bahwa Falas Talk ini adalah kanal yang membahas berbagai hal yang serius tapi santai. Tentu kita akan membahas berbagai tema terkait hukum dan HAM dan berbagai segmen lain, dari hal-hal yang serius maupun yang kurang serius. Tapi pastinya banyak hal istimewa yang sahabat Falas akan dapatkan melalui kanal YouTube ini. Sahabat Falas, hari ini tempat kita untuk melakukan Falas Talk berada di Duri. Kebetulan sekali ada satu tema yang sangat menarik terkait Citayam Fashion Week. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas Citayam Fashion Week dari sisi perkumpulan. Apakah Citayam Fashion Week dapat menjadi perkumpulan dengan narasumber yang berbeda? Nah, hari ini kita akan membahas Citayam Fashion Week, apakah bisa didaftarkan merek. Tentu sahabat Falas sudah melihat ada begitu banyak diskusi, ada begitu banyak masyarakat yang berkeberatan dengan pendaftaran merek Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh beberapa pendaftar. Bagaimana dan apa yang telah dilakukan tersebut, apakah sesuai atau tidak, bersama dengan kita sudah hadir Direktur Merek Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Kurniawan Telembanua. Pak Kurniawan, tentunya beberapa hari ini terlalu banyak diskusi yang terkait Citayam Fashion Week, Pak. Dan Bapak tentu sibuk sekali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan para wartawan, Pak ya. Bagaimana Pak kondisinya dalam beberapa waktu ini, Pak? Ya, Pak Fajar dan sahabat Falas, ini cukup menarik ya. Ya, menariknya karena memang ini dicetuskan oleh anak-anak muda, kemudian diikuti oleh public figure sebenarnya, dan kemudian disusul dengan adanya permohonan yang masuk ke kita, sehingga banyak kalangan yang dalam tanda petik ya keberatan dan protes dengan kekhawatiran bahwa jangan-jangan nanti kreativitas yang awalnya orisinal itu nanti bisa dimonopoli oleh sekelompok orang atau seseorang gitu. Nah, ini yang membuat menarik ini sebenarnya. Tetapi bagi DJKI sebenarnya ini justru positif ya. Ini menunjukkan bahwa kepedulian, pemahaman masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual itu sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat ya, Pak ya? Ini dibuktikan, misalnya yang menyampaikan komentar itu berbagai kalangan, Pak. Ya. Mulai dari pelajar, masyarakat umum, para pejabat. Mereka dalam tanda petik itu khawatir gitu. Kalau misalnya seseorang mendaftarkan Citayam Fashion Week ini, terus mereka khawatir bahwa nantinya yang lainnya tidak bisa diberikan akses untuk menggunakan. Jadi ada, kalau menurut saya itu ada peningkatan pemahaman, kepedulian masyarakat dengan fenomena ini. Oke. Menurut Bapak, Citayam Fashion Week sendiri bisa tidak menjadi salah satu hal yang didaftarkan sebagai aset kekayaan intelektual? Ya, sebenarnya banyak hal ya yang bisa digali sebagai potensi KI di dalam fenomena Citayam Fashion Week. Sebenarnya misalnya kalau kita lihat di luar ini sebenarnya bukan ide baru. Di luar negeri sudah banyak, Pak Fajar. Misalnya ada Paris Fashion Week, ada Milan Fashion Week, ada New York Fashion Week. Dan itu memang dikelola dengan baik diorganisir sehingga bernilai ekonomi. Nah, di sana itu sebenarnya bisa menjadi sebuah sarana bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan. Nanti di sana bisa ada misalnya seni pertunjukan di sana yang bisa bernilai kekayaan intelektual. Baik, sahabat Falas, meskipun beberapa yang mendaftarkan mereknya di DJKI sudah mencabut kembali pendaftarannya, tapi tidak salah. Pada kesempatan kali ini kita membahas prosedur dan berbagai hal terkait pendaftaran tersebut. Pak Kurniawan, boleh cerita kepada kita siapa yang mendaftar tersebut? Ya. Dan di kelas berapa atau hal-hal yang Bapak ingin sampaikan? Ya, Pak Fajar. Jadi sebagai informasi sampai hari ini di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI
itu tercatat sejak tanggal 21 Juli yang kemarin itu sudah kita menerima 4 permohonan, ya 4 permohonan. 2 diantaranya itu tentu yang membuat ini semakin menarik adalah public figure, yaitu misalnya dari PT Tiger Wong, yaitu Mas Baim ya. Kemudian ada influencer juga, public figure juga, Indigo ya, Indigo Aditya Nugroho. Kemudian yang 2 pemohon lain itu secara pribadi ada saudara Daniel dan ada PT ya, PT Tekstil. Nah, yang 2 public figure ini mendaftarkan sebagai merek di kelas 41. 41 jasa peragaan busana karena memang berkaitan dengan fashion. Ya. Nah, sedangkan yang kedua pemohon tadi justru mereka mendaftarkan di kelas barang. Ya. 24 itu menyangkut dengan produk tekstil. Kemudian 25 itu baju pakaian, baju koko. Nah, dan kita bersyukur ada inisiatif dari 2 pemohon public figure terutama. Yang pertama dimulai dari Pak Indigo, itu sudah menyampaikan penarikan ya permohonannya dan sudah dilihat di dalam PDK itu sudah statusnya ditarik. Kemudian disusul oleh PT Tiger Wong oleh Mas Baim, dan beliau juga sudah menyampaikan konversi pers bahwa beliau tinggal 2 lagi. Dan nanti kita lihat prosesnya bagaimana. Tapi yang pasti mereka mendaftar di kelas yang berbeda. Berbeda. Nah, masyarakat mungkin tahunya bahwa ada sekelompok orang atau perusahaan yang mendaftarkan mereknya, padahal merek tersebut terkait publik ya. Iya. Nah, tentunya masyarakat berpikir itu semua sama. Nah, sebenarnya Pak, apa sih persyaratan orang untuk bisa mendaftarkan merek di DJKI? Iya. Jadi yang pertama, siapapun boleh ya mendaftarkan mereknya, baik secara pribadi individu maupun sebagai badan hukum. Silakan saja. Nah, persyaratannya sebenarnya dengan sistem iProline atau online di PDKI kita itu sangat sederhana. Sekarang dengan mengisi formulir secara elektronik, kemudian menyertakan contoh mereknya, kemudian membayar PNBP. Ya, ini yang penting, membayar PNBP. Kalau untuk UMKM itu 500.000 biayanya. Kalau umum itu 1.800.000. Nah, dengan memenuhi 3 syarat itu saja, maka sudah bisa memenuhi syarat formalitas. Nah, setelah kita menerima persyaratan formalitas, maka dalam waktu paling lama 15 hari nanti akan dipublikasi. Nah, publikasi itu ada 2 bulan. Nah, Pak, publikasi ini menurut kami ini adalah saat atau proses yang sangat krusial untuk membuka seluas-luasnya semua pihak termasuk masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau apapun namanya terhadap merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya. Nanti setelah selesai publikasi nanti akan masuk ke dalam pemeriksaan substantif. Dan ini nanti yang menentukan apakah merek ini bisa dilanjutkan pendaftarannya ataupun harus ditolak oleh DJKI gitu, Pak. Baik, kalau kita lihat ya di pangkalan data tentu Citayam Fashion Week itu kan memang belum ada ya sebenarnya mendaftarkannya. Dan kita menganut prinsip first to file. Betul. Seyogianya kalau tidak ada keberatan dari masyarakat, Citayam Fashion Week itu kan pasti bisa didaftarkan. Iya kan Pak ya? Nah, namun ini sekali lagi kita tanya ini ke Pak. Ada yang mendaftar di kelas 41 kemudian masyarakat menolaknya ya, berpikiran ini kepentingan bisnis. Ya. Tapi seyogianya mereka berhak saja dong Pak ya untuk mendaftarkan. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Ya, semua orang bisa berhak, sekali lagi ya, semua orang berhak untuk menyampaikan permohonan ini. Nah, tetapi apakah itu bisa didaftar? Nah, itu ada ukurannya. Seperti saya sampaikan tadi, nanti setelah masyarakat di dalam masa publikasi 2 bulan, ketika kita menerima berbagai keberatan, nanti akan kita nilai. Nah, apakah permohonan merek ini layak didaftar atau tidak? Jadi tidak semua juga, misalnya yang merek yang kita terima itu terus langsung serta-merta kita daftar. Misalnya, intinya Pak Fajar, sebenarnya ini bagi semua pemohon di masyarakat, inti dari pendaftaran merek itu yang pertama, itikadnya baik dulu. Itikadnya baik dulu. Wow. Itu yang penting. Baik, sahabat Falas, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan follow Falas Talk. Kita akan masuk kepada sebuah pertanyaan lagi Pak, ini terkait hal yang sama. Jika seandainya Pak, tidak ada keberatan masyarakat,
merek Citayam Fashion Week atau ada mungkin merek lain Pak yang pernah sama didaftarkan? Ya. Pendaftaran mereknya sama, suku katanya sama, kelasnya sama, jenis jasanya juga sama. Bagaimana DJKI menentukan mana yang layak Ya. untuk didaftarkan? Ya, jadi tadi Pak Fajar sudah menyinggung, kita dalam undang-undang merek kita menggunakan sistem first to file ya. Iya. First to file itu artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kita akan menilai siapa yang pertama, yang duluan mendaftar, termasuk jamnya, Pak. Iya. Itulah sebabnya di dalam permohonan merek itu tanggal berapa, jam berapa, bahkan detiknya juga. Bisa saja misalnya seperti contoh, misalnya seandainya ini tidak ditarik ya, Iya. dua pemohon yang tadi itu misalnya PT Tiger misalnya dia di 21 Juli di pukul 10 gitu. Iya. Kemudian disusul 21 Juli juga tapi di pukul 12 di atas. Nah, seandainya ini proses biasa, kalau menggunakan prinsip first to file, maka yang tentu yang akan diproses itu adalah yang pertama sekali. Yang gitu. pertama sekali. Yang pertama ya. sekali. Itu. Jadi kalau kita lihat first to file, maka yang diterima itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Seandainya Pak ini, yang kedua merasa bahwa dia juga layak dan pantas untuk diberikan kesempatan yang sama. Tentu dia berperkara Pak. Betul. Kemudian dia banding karena ditolak ya, permohonannya. Ya. Bagaimana DJKI bersikap Pak atas banding dari pihak yang ditolak tersebut? Ya. Jadi Pak Fajar dan seluruh sahabat Falas, jadi proses di merek itu sangat jelas ya, diatur dalam undang-undang merek. Misalnya saya sebutkan saja, misalnya pendaftar kedua misalnya kita tolak Pak. Kita tolak karena sudah ada merek lebih dahulu gitu. Lebih dahulu. Ya. Nah, pemohon kedua ini punya kesempatan Pak. Beliau atau pemohon ini bisa mengajukan keberatan melalui komisi banding merek. Nah, komisi banding merek ini nanti akan memutus apakah penolakan yang dikeluarkan oleh DJK itu sudah tepat sesuai dengan undang-undang merek atau tidak. Nah, apabila misalnya komisi banding merek sependapat dengan pendapat DJKI, maka nanti komisi banding merek mengatakan ya benar, ini memang harus ditolak. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Oh tidak. Pemohon bisa lagi. Nah, ini panjang, makanya saya sebutkan proses merek ini pemberian haknya itu harus hati-hati. Karena dia memiliki hak eksklusif. Jadi negara tidak boleh memberikan satu hak terhadap dua objek. Itulah prosesnya. Jadi pemohon ini bisa lagi menggugat ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga. Kalau misalnya di pengadilan niaga masih kalah, dia bisa langsung kasasi. Jadi di pengadilan merek ini tidak ada banding seperti pengadilan negeri ya, langsung kasasi. Kalau tidak puas di kasasi, dia bisa peninjauan kembali lagi. Nah, tetapi karena kita yang terkait di situ, maka DJKI akan tetap turut tergugat atau menjadi pihak di dalam itu, dan kita akan menerangkan kenapa sih kita menolak ini, alasannya apa. Jadi itu proses yang panjang, yang cukup panjang, sehingga bisa mengeluarkan sebuah hak. Wah, ini nyambung nih Pak pertanyaannya dengan penamaan merek ya Pak ya. Kalau di perkumpulan, tentu penamaan merek itu ada persyaratannya. Harus terdiri dari 3 suku kata. Nah, nanti setelah beli voucher masuk ke SABH dan dilacak di situ apakah memenuhi syarat apa tidak. Nah, bagaimana Pak penamaan di merek? Apakah ada kriteria tertentu? Ya, jadi begini Pak Fajar. Kalau kita uji dari undang-undang merek dulu ya. Definisi merek itu begini. Merek itu adalah tanda. Ya, tanda yang minimal memenuhi 3 unsur. Tanda yang bisa ditampilkan secara grafis. Ya, secara grafis itu apakah berupa nama, apakah berupa logo, apakah berupa kata-kata atau angka-angka atau susunan warna. Bahkan sekarang di undang-undang merek dikenal dengan merek suara, Pak. Merek suara. Ada suara. Misalnya kalau ada kita dengar Tokopedia, nah itu nggak boleh. Nggak bisa kita tiru kerupuk kentang, nggak boleh. Nanti bisa marah itu Tokopedia. Atau misalnya Sari Roti, Sari Roti, tapi dibuat not-notnya. Nah itu dia harus ada namanya. Nah kemudian yang kedua, merek atau tanda tadi yang diwujudkan dalam bentuk gambar atau angka, huruf, itu harus memiliki daya pembeda. Itu tidak boleh misalnya saya buat merek satu garis saja, nggak boleh dong. Pak, saya potong sedikit. Kalau seandainya Pak, kita ambil contoh Citayam Fashion Week sama
suku katanya sama kelasnya, tapi unsur pembedanya ditambahkan logo atau ditambahkan satu kata di belakang. Kan sudah beda itu, Pak. Iya. Nah, coba Bapak jelaskan pembeda itu seperti apa sih? Iya, jadi begini. Di dalam undang-undang merek itu sangat ditolak ya, atau tidak bisa didaftar apabila merek atau tanda tadi itu memiliki persamaan pada pokoknya. Ini yang kadang-kadang masyarakat masih belum paham. Kalau secara keseluruhannya gampang, misalnya Citayam Fashion Week, terus ada Citayam Fashion Week. Nah, orang biasanya begini memplesetkan. Misalnya saya namanya Kurnia, saya nggak mau menyebutkan nama lah. Kalau direktur merek menyebut merek nanti dipikir promosi gitu. Saya sebut nama saya gitu. Misalnya saya punya nama merek Kurnia gitu. Lalu supaya saya seakan-akan ikut Kurnia, lalu saya sebutkan merek lain Karunia. Yang nggak boleh, karena Kurnia dengan Karunia itu secara makna itu sama saja. Nah, biasanya dan bukan biasanya, para pemeriksa merek dan DJK kita tolak itu, Pak. Jadi tidak hanya misalnya tambah logo, tapi masih menggunakan Citayam Fashion Week, hanya ditambah logo gitu. Karena pokoknya itu ya Citayam Fashion Week gitu. Kira-kira begitu. Wow. Itu ilustrasinya gitu. Baik, luar biasa sekali penjelasan Pak Direktur Merek. Nah, kita coba masuk kepada Protokol Madrid. Ya. Nah, apakah merek yang terdaftar di Protokol Madrid itu otomatis terdaftar di Indonesia? Atau misalnya merek yang sudah terdaftar dari Indonesia yang terdaftar di Protokol Madrid juga otomatis diakui keberadaannya di negara-negara yang masuk Protokol Madrid? Nah, ini menarik Pak Fajar, dan ini mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat dan terutama sahabat Falas ya. Kita sekarang sudah menjadi anggota Protokol Madrid ya sejak tahun 2017. Jadi Protokol Madrid ini adalah berisi tentang pendaftaran merek internasional ya, merek internasional, dan Indonesia itu menjadi negara yang ke-100 menjadi Madrid Union dari 119 negara. Jadi kalau pertanyaannya, apakah misalnya kalau merek Kurnia misalnya ya sudah didaftar di Indonesia, terus apabila dipakai oleh orang Malaysia apa dilindungi? Nah, jadi merek itu punya sifat teritorial gitu ya. Teritorial itu begini, hanya dilindungi di negara di mana dia didaftar. Jadi kalau misalnya belum kita daftarkan ke Malaysia atau ke Singapura, kita nggak dapat perlindungan, Pak. Nah, Protokol Madrid tadi yang Pak Fajar sebutkan itu sangat memudahkan para pemilik merek. Kita ingin mendaftarkan merek kita misalnya Kurnia ke berbagai negara. Cukup kita mendaftarkan di DJKI, Pak Fajar. Nanti DJKI akan meneruskan permohonan kita ini ke Biro Internasional. Biro Internasional itu diwakili oleh WIPO. WIPO itu adalah organisasi KI sedunia yang ada di Jenewa. Nanti kita tinggal bilang, oh saya pengen di Singapura, saya pengen di Malaysia. Nanti kita tinggal sampaikan ke WIPO, nanti WIPO-nya akan meneruskan ke situ, ke negara mana. Jadi kalau kita tidak daftarkan di negara yang bersangkutan, maka kita tidak dilindungi. Jadi tidak otomatis. Tidak otomatis. Tapi memudahkan. Tapi sangat memudahkan sekarang menggunakan satu mata uang, kemudian satu kali proses. Kalau dulu kan beda sebelum Protokol Madrid. Kalau misalnya saya ingin mendaftarkan di Malaysia, saya harus datang ke Malaysia dulu. Ingin mendaftarkan di Malaysia menggunakan konsultan KI di Malaysia. Ke Singapura ongkosnya banyak. Sekarang cukup di DJKI, DJKI meneruskan ke WIPO, WIPO sebarkan ke negara-negara anggota tadi. Oh, itu ya, luar biasa ya. Itu sangat memudahkan. Intinya sebuah perusahaan atau pribadi yang ingin ekspansi bisnis ke negara lain dapat mendaftarkan mereknya melalui DJKI. Dan sangat terbantu ya, tidak perlu ongkos, tidak perlu menggunakan konsultan dari sana. Tidak perlu, kosnya semakin murah gitu. Dan semakin menarik ini, banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Kurniawan sebagai Direktur Merek. Pak, kita coba melihat kembali kegelisahan masyarakat, Pak. Kembali ke laptop, Pak, kalau kata Tukul. Nah, tapi ini kita kembali ke Citayam, Pak. SCBD sempat dipelesetkan orang sebagai S-nya itu bukan ini S-nya itu Citayam itu. Sudirman, iya. Citayam. Sudirman, Citayam, Bojong, Depok, gitu Pak ya. Padahal yang mempopulerkan itu bukanlah anak-anak yang berasal dari sekitar Sudirman. Apakah bisa misalkan Pak, kita sedang berada di Duri nih, tiba-tiba kita coba mengikuti yang di sana. Kita bilang di sini Grand Jury Fashion Week. Padahal kita adalah orang Jakarta.
ini terkait penamaan wajar tidak Pak ya? Kalau dalam hukum merek tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Katakan misalnya ya, Bika Ambon lah misalnya. Ini saya sebut tapi bukan promosi ya. Ya Bika Ambon, itu Ambon di sono ya adanya di Medan gitu. Ya nggak ada masalah. Itu penamaan. Yang penting sudah terdaftar di DJKI, maka bisa kita gunakan ke seluruh Indonesia gitu. Banyak yang menggunakan penamaan nama. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan kepada semua kita bahwa ada dalam undang-undang merek itu mengatakan begini, merek itu ditolak apabila menggunakan nama yang menjadi milik umum atau menjadi lambang umum. Dan CFW ini termasuk. Nah ini harus kita lihat. Jangan-jangan Citayam ini sudah banyak digunakan oleh yang lain-lain juga, mungkin kelompok yang lain, sehingga kita tidak boleh memonopoli nama yang menjadi tanda umum atau yang sudah menjadi milik umum gitu. Nah ini nanti akan dibahas di dalam tim. Biasanya pemeriksa itu nanti akan berdiskusi dengan para pemeriksa lainnya dan nanti direktur akan memonitor langsung. Iya. Nah, Pak, ini orang-orang kan hanya berpikir bahwa kekayaan intelektual itu hanya merek, Pak. Ya. Padahal ada potensi lain, paten, ada desain industri, paten, rahasia dagang. Kira-kira Pak, selain merek, Citayam Fashion Week ini masih bisa didaftarkan di kekayaan intelektual yang lainnya nggak Pak? Saya lebih cenderung sebenarnya kalau ini di hak cipta ya. Di hak cipta. Karena hak cipta itu sangat luas ya. Karena hak cipta itu menyangkut ilmu, pengetahuan, dan seni gitu. Nah, jadi sebenarnya ini menunjukkan misalnya seni-seni pertunjukan, ada semacam koreografi misalnya kalau ditampilkan, tetapi sekali lagi ide itu yang sudah diwujudkan ya harus segera dong dicatatkan ya. Gitu. Jangan nanti misalnya setelah kita publikasi malah orang lain. Tetapi tetap Pak, mau daftar merek hak cipta ada prosesnya. Ada prosesnya ya, ada prosesnya. Dan DJKI sekarang sangat sangat revolusioner dalam pendaftaran KI karena kita semua sudah digital gitu. Ya digital, apalagi misalnya kalau cipta sekarang itu ada namanya aplikasi Pop HC gitu. Ya. Ini cuma 5 menit sampai 10 menit paling lama lah. Sudah bisa kita mendapatkan atau dicatatkan kreasi kita. Tapi mohon maaf Pak, itu bukan ranah saya ini direktur merek gitu ya. Luar biasa. Ini menarik sekali. Pak Kurniawan ini direktur merek, tapi pengetahuannya luas terkait berbagai hal, termasuk hak cipta tadi ya. Sampai nggak pengen ada informasi yang tidak tersampaikan kepada sahabat Falas. Pak Kurniawan luar biasa, sahabat Falas. Sesi kali ini memang sifatnya sangat mengedukasi. Kedepan kita tidak tahu akan ada Fashion Week yang seperti apa lagi. Tetapi paling tidak kita teredukasi terkait bagaimana proses pendaftaran merek. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendaftaran kita itu tidak ditolak dan berbagai hal lainnya. Dan kita sangat berterima kasih untuk sesi ini bisa kita dapat lewati. Terima kasih. Pak Kurniawan, terima kasih sudah hadir di sahabat Falas dalam Falas Talk. Kiranya Bapak berkesempatan untuk hadir di kesempatan lain ya Pak ya. Saya berharap. Kita sudah menyelesaikan sesi kita pada hari ini. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan follow Falas Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya.